Selamat pagi Sobat Harian Jogja semua dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di talk show online via Instagram dan Facebook Harian Jogja dengan tema kali ini kebangkitan perekonomian Kota Magelang. Telah hadir narasumber kita di sini. Ada ibunda kita, ibu Wakil Wali Kota Magelang, ibunya Kota Magelang, Bu Windarti Agustina. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Dan narasumber kedua kita kali ini ada Direktur Utama PT Bank Magelang, Bapak Insinyur Heri Nurjianto, MM. Selamat pagi, Pak. Selamat kabar, Pak. Nah, pemirsa, kali ini kita masih dalam tema besar yang sering kita bahas dalam talk show sebelumnya, yakni kondisi dampak pandemi COVID-19. Baru-baru ini muncul data kontraksi perekonomian di seluruh dunia, termasuk di regional Asia Tenggara. Indonesia tidak termasuk di dalamnya, tapi diproyeksikan akan masuk ke situ karena kita tahu Indonesia juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Cuma untuk kawasan global Indonesia masih termasuk mendingan, paling mendingan. Di Asia Tenggara sendiri Indonesia tidak termasuk yang kontraksi ekonominya mencapai 2 digit. Kita tahu di negara tetangga Singapura kontraksinya bisa sampai minus 12,6 catatan terakhir. Kemudian ada Filipina yang mencapai 16,5% pada kuartal kedua ini, dan Malaysia 13,1%. Nah, Indonesia sendiri para ekonom sudah memprediksi ranknya antara 3,5% hingga 5,1%. Tentunya dampak resesi yang bisa dikatakan resesi global dan beberapa di negara juga bisa dikatakan masuk era depresi karena ini penurunan pertumbuhan ekonomi paling besar setelah krisis keuangan 98, juga berdampak di kota-kota di Indonesia termasuk kota tercinta kita, Kota Magelang. Kan begitu ya, Bu Win ya? Betul sekali, Mas. Jadi sebagai bagian dari perekonomian nasional, tentunya perekonomian regional di Jawa Tengah dan daerah istimewa juga terdampak. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa diterangkan, Bu, kondisi perekonomian Magelang paling tidak dalam kuartal kedua setelah munculnya pandemi COVID yang sudah ditetapkan mulai Maret 2020 ini oleh pemerintah. Silahkan, Bu. Terima kasih, Mas Nugroho, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa Harian Jogja, baik itu lewat Instagram maupun Facebook yang berkesempatan joining kita pada pagi hari ini. Kota Magelang tentu saja sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID ini, khususnya karena Magelang sebagai kota jasa ini cukup signifikan pengaruhnya bagi masyarakat, terutama di sektor IKM kita mengalami penurunan yang sangat drastis ya, hampir 60%, dan ini sangat mempengaruhi penurunan yang cukup signifikan, sehingga bagi kita untuk memberikan bantuan bagi langsung terdampak COVID untuk IKM ini, kita sudah mengupayakan berbagai macam bantuan yang sifatnya untuk penanggulangan sementara, kemudian juga bagi bantuan-bantuan yang mungkin berasal dari pemerintah pusat maupun daerah kita gelontorkan, dan harapannya bagi masyarakat kecil yang paling terdampak pertama kali ini yang perlu kita tangani secepatnya. Dan bahkan untuk di kuartal pertama, kuartal kedua kita juga mengalami penurunan pendapatan, dan ini di sektor ekonomi luar biasa pengaruhnya bagi masyarakat, tetapi masyarakat juga kita berbagai bantuan yang sudah kita kucurkan, baik itu untuk menggerakkan lagi sektor industri kecil masyarakat yang terdampak, dan harapannya nanti di
kuartal ketiga ini sudah mulai terasakan bagaimana penanggulangan yang sudah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah Kota Magelang secara bergotong royong, karena sambil menunggu proses pencairan waktu itu bantuan dari Kemensos, kita juga lewat CSR, kemudian bantuan-bantuan yang sifatnya memang harus instan kita sampaikan pada masyarakat. Karena waktu itu dengan penerapan protokol kesehatan yang masyarakat harus langsung stay at home, social distancing, kemudian physical distancing tidak mudah, tetapi kita bersatu padu juga untuk langsung terjun ke masyarakat. Bentuk bantuannya adalah tentu yang bersifat instan tadi, sembako, kemudian bantuan untuk modal usaha juga mungkin belum memungkinkan, jadi mungkin bantuannya kepada industri kecil juga dalam bentuk-bentuk yang menyokong putaran ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Saya kira itu, Mas Nugroho. Ya, jadi untuk Kota Magelang ini sebenarnya sektor apa sih yang paling berpengaruh ketika terpukul gitu secara keseluruhan? Apakah itu perdagangan ataukah industri begitu? Hampir semuanya di sektor perdagangan, karena Kota Magelang ini kota jasa saya sampaikan tadi, dengan minimnya sumber daya alam yang ada, kita lebih menitik beratkan fokus kita adalah di sektor jasa, dan tentu jasa perdagangan yang paling terpengaruh. Dan dengan adanya, kita tidak menerapkan PSBB atau lockdown, tetapi pembatasan yang mungkin masyarakat waktu itu juga cukup shock juga. Nah, di sini peran kita untuk memajukan atau menguatkan sektor perdagangan kecil utamanya, karena PKL harus hampir tutup, itu operasional hampir tutup, tetapi untuk batasan tertentu mereka masih bisa memasarkan lewat online. Nah, sebagai kota cerdas, dalam artian Magelang yang cerdas ini, waktu itu juga rating Magelang sebagai kota cerdas betul-betul diuji. Mau tidak mau masyarakat harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memajukan atau melangsungkan usaha perdagangan mereka. Dan ternyata sektor online ini yang betul-betul mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata kreativitas inovasi masyarakat di bidang IT, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran atau perdagangan online, dan alhamdulillah lumayan cukup bertahan. Kami beberapa bulan ini berkeliling dalam memberikan bantuan sosial, dan di situ ternyata peran ibu-ibu yang notabene ibu rumah tangga yang biasanya memanfaatkan gadget ini untuk hal-hal yang lain, di sini bisa dimanfaatkan secara full untuk market online mereka, produk-produk mereka. Mereka bikin all shop sendiri, Bu. Betul sekali. Bahkan juga beberapa saat yang lalu ada pelatihan e-commerce yang ditujukan untuk IKM maupun UKM, bahkan koperasi-koperasi yang ada di Kota Magelang, untuk mendorong agar mereka memanfaatkan e-commerce ini dengan sebaik-baiknya sambil tetap menerapkan protokol kesehatan yang terbatas pada saat ini. Kalau untuk kondisi di kesehatannya sendiri, Bu, apakah sekarang ini klasternya bertambah atau penularan transmisi lokalnya juga semakin banyak, atau mungkin catatannya justru malah kebanyakan terkonfirmasi positif ini justru dari pelaku perjalanan dari luar, gitu? Pertanyaan yang menarik, Mas Nugroho. Beberapa saat yang lalu, hampir 1,5 bulan, kira-kira di bulan Juni-Juli itu, kita Kota Magelang itu sudah zona hijau, tidak ada pertumbuhan COVID. Nah, dan selama ini Kota Magelang masuk di ranking 2-3 dalam pertumbuhan COVID. Tetapi setelah beberapa saat Pak Wali dan kami membuka barrier beserta Forpimda, membuka barrier Kota Magelang, kemudian juga mulai
mengizinkan beberapa operasional untuk PKL maupun masyarakat beraktivitas, ternyata ada sedikit pertumbuhan. Nah, pertumbuhan COVID ini, tetapi klaster ini munculnya justru malah dari luar saat ada warga yang melaksanakan goes keluar kota. Saya tidak menyebutkan nama kota ya. Nah, ternyata dari luar kota. Kemudian ada tamu yang berkunjung ke salah satu warga yang di Kota Magelang, yang ternyata orang tersebut adalah suspek atau OTG kalau dulu ya, OTG. Nah, ini yang menyebabkan kemudian terjadi peningkatan status. Awalnya bahkan waktu Pak Gubernur Jawa Tengah itu rapat koordinasi COVID di Kota Magelang, waktu itu beliau menyampaikan, kita sudah melandai nih Pak Gub. Beliau menyampaikan Magelang sudah melantai karena beberapa minggu itu tidak ada pertambahan. Tapi ya namanya masyarakat Nyun Sewu ini, masyarakat Kota Magelang ini mungkin dalam hal disiplin atau kepatuhan ini memang harus kita dorong lagi, kita support lagi agar disiplin dan patuh dalam mentaati protokol kesehatan. Penambahan angka COVID akhir-akhir ini itu karena unsur dari luar, ada warga yang bepergian keluar daerah atau yang menerima tamu dari luar. Nah, ini ternyata yang klaster yang memang harus selalu diwaspadai, dan secara keras Pak Wali menyampaikan sampai akhir tahun bagi warga Kota Magelang untuk tidak menerima tamu dari luar. Kalaupun untuk urusan penting ya sebentar, jangan sampai menginap, untuk sesuai keperluan saja kemudian pulang. Bagi warga Kota Magelang untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota yang notabene dalam zona merah. Saya kira itu Mas Nugroho. Jadi secara umum status untuk Kota Magelang itu Bu Win sekarang zona apa Bu? Kota, untuk kotanya? Untuk kota saya masih berpikir ya antara hijau sedikit mengkhawatirkan. Kalau masyarakat itu tidak disiplin dan patuh, ya zona nyaman ini tidak akan kita nikmati lagi. Nah, tidak lagi menjadi seribu bunga ya Bu. Betul. Tetap seribu bunga, tetapi masyarakat konsekuensinya harus patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan itu tadi. Oke Bu, untuk yang tadi menarik sekali pelatihan untuk shifting ke digital ya Bu ya. Perdagangan yang kita tahu selama ini transaksinya adalah ketemu tatap muka, kemudian dipindah ke shifting ke digital dengan membuka e-commerce pribadi gitu. Nah, itu kalau di pasar bagaimana Bu? Untuk Kota Magelang ini kan banyak pasar ya Bu ya. Jadi di situ yang datang bukan hanya orang-orang dari Kota Magelang, tapi juga suplai barangnya dari kabupaten, bisa jadi dari Semarang untuk ikan-ikan mungkin. Nah, kontrol untuk pelaku perjalanan ini seperti apa Bu Winda? Memang harus kita waspadai bersama bahwa karena ada beberapa pasar yang ada di Kota Magelang ini, tentu pemasok komoditas dari luar kota harus kita cermati. Dan secara disiplin dari Disperindak menerapkan dari awal pasar itu sudah kita siapkan untuk ruang sterilisasi. Kemudian bagi pedagang maupun komoditas yang masuk pasti harus masuk di bilik sterilisasi. Kemudian bagi pedagang itu sendiri juga tetap ada kontrol bahwa pakai masker menjadi sebuah kewajiban, dan tempat-tempat cuci tangan kita siapkan sebanyak mungkin di pasar-pasar yang ada. Ini juga kemudian penerapan paling enggak kalau masuk termogan, kalau memang dia di atas suhu yang 38 harus langsung cek kesehatan di situ. Kita punya posko kesehatan yang standby, dan ini upaya-upaya yang dilakukan agar pusat perdagangan pasar tetap ramai, transaksi dari komoditas dari luar kota tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan dan tidak menimbulkan klaster baru tetap harus kita waspadai. Itu antisipasi kita. Kemudian sementara untuk yang
di dalam pasar itu sendiri kita woro-woro dari Satpol PP maupun petugas dari Disperindak itu selalu mengingatkan. Bahkan ada video yang beredar juga kalau ada masyarakat, seorang ibu-ibu yang mau membeli sesuatu, dia lupa bawa masker. Katanya dia bilang masker saya ketinggalan di sepeda motor. Ibu kalau mau beli di sini, ibu harus ambil masker dulu. Kalau tidak mau mengambil, ibu harus beli. Kita memang siapkan masker dengan harga yang relatif murah, terjangkau, tidak memberatkan, agar ibu-ibu ini juga paham. Kalaupun ke pasar, mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara utuh. Nah, ini bagian dari mengedukasi masyarakat. Walaupun di pasar, kita juga tetap harus melindungi diri sendiri dan juga orang lain untuk kepentingan bersama. Oke Bu Win, jadi tidak diusir ya ketika datang ke pasar tidak bawa masker, tapi diberikan solusi ini kalau mau jual beli di sini, ada masker di sini. Dijual berapa itu Bu kalau di pasar? 3.000 Mas. 3.000. Karena kita juga awal-awal dari Disperindak menyediakan masker gratis di situ bagi pengunjung pasar maupun pedagang yang tidak pakai masker, disediakan masker gratis. Tetapi lama-lama edukasi ini kok juga masyarakat juga harus muncul dari dirinya sendiri, kesadaran untuk menjaga kesehatan. Nah, Ibu kalau tidak pakai masker, saya bawa tapi lupa, saya tinggal di sepeda, silahkan diambil. Atau kalau ibu keberatan mengambil, ibu bisa membeli. Ini 3.000 kalau di pasar. Saya kira masih terjangkau untuk kesehatan kita dengan harga masker yang sebegitu. Mestinya masyarakat sadar ini menjadi kebutuhan kita semua. Jadi hampir di mana-mana daerah sepertinya persoalannya sama ya Bu, yang mensinkronkan semangat yang dibangun oleh pemerintah daerah, tapi masyarakatnya disiplin, mau diajak tapi konsistensi itu Bu. Jadi betul, awalnya mungkin sekali semangat gitu, sampai kampung-kampung, kalau di kota lain sampai menutup diri sampai di portal begitu, tapi begitu sudah 3 bulan ada istilah new normal itu, kemudian mereka buru-buru membuka semua gitu. Apakah di Magelang juga begitu Bu terjadinya? Sama saja Mas. Era new normal itu ternyata menjadi euforia karena setelah hampir 3-4 bulan mereka dengan sukarela, waktu itu kita lockdown kampung kita pasang portal kan gitu. Tetapi begitu ada penurunan penyebaran COVID, mereka sadar, wah sekarang sudah new normal ini, kita boleh keluar lagi. Beramai-ramai mereka membuka portal, tetapi mereka lupa bahwa portal ini kan hanya batasan fisik. Yang paling penting adalah penyadaran atau kesadaran dari masyarakat bahwa new normal itu normal yang harus ada batas-batasannya, yaitu normal yang kembali kalau keluar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun. Nah, aktivitas-aktivitas normal tetapi dengan kenormalan yang baru ini yang butuh disiplin atau motivasi dari kita semua agar masyarakat normal, tetapi normal masih dalam suasana COVID itu kan berbeda dari normal yang dulu. Dan ini butuh kerja keras kita bersama. Bahkan sampai pagi hari ini kami bersama Forpimda Kota Magelang memberikan bantuan sosial pada masyarakat. Tetapi yang lebih penting adalah mengedukasi masyarakat bahwa bantuan ini hanya stimulan untuk menaikkan kesadaran, sekaligus juga mengedukasi masyarakat ini loh, bahwa new normal itu masih tetap harus dengan tatanan-tatanan yang harus dipatuhi. Kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, mengedukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan. Karena saya prihatin masih banyak masyarakat yang keluar rumah tidak pakai masker, kemudian juga bergerombol. Walaupun itu saat ini memang dibutuhkan
ternyata imunitas kita itu dari suasana happy, ketemu dengan teman-teman itu meningkatkan imunitas. Tetapi jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Bersenang-senang boleh ya Bu ya, daripada harus mengurung diri di rumah nanti Di malah rumah, depresi gitu ya, terus imunnya imunitas menurun, gitu. gampang terkena virus, nah itu lebih repot lagi. Happy keluar rumah tetapi dengan protokol kesehatan. Dengan harus membiasakan mengadaptasi dengan kebiasaan baru. Betul sekali. Oke, itu tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Bu Windarti. Kita beralih ke narasumber kita yang kedua, Direktur Utama PD Bank Magelang Pak Heri. Pak Heri, ini tadi kan sempat disinggung Bu Win bahwa di Kota Magelang ini sempat drop karena tadi ditutup kampung-kampungnya, pastinya tingkat konsumsi masyarakat menurun, ekonominya nggak berputar begitu. Nah ini kondisi di PD Bank Magelang sendiri gimana Pak? Ketika 3 bulan pertama itu apakah trennya, kalau kita lihat sih trennya biasanya di perbankan itu savingnya jadi banyak, tapi spending money-nya berkurang gitu. Jadi orang secara psikologis dia pasti ketika masuk krisis ini, pandemi ini, dia justru mau saving money gitu. Kalau di PD Bank Magelang bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Nugroho. Jadi sejak bulan Maret, awal Maret ya Bu, tidak salah tanggal 3 atau tanggal berapa itu diumumkan bahwa Indonesia sudah mulai 3 Maret Pak. Jadi 3 Maret 3 Maret ya, betul ya. Di Depok itu kemudian ya. Itu praktis semua kita kena dampaknya. Apalagi kita ditambah lagi pada saat itu ada pengumuman pemerintah bahwa nasabah bank boleh tidak menyicil, tidak menyicil angsuran. Boleh ngemplang gitu ya Pak ya. Wah itu pikirannya langsung begitu publik ya. Wah ini saya boleh ngemplang gitu. Nah gitu. Padahal aturannya dari OJK, kita kan di bawah Otoritas Jasa Keuangan, itu belum turun. Ya. Turunnya itu baru pada tanggal 13 Maret. Ya, ada gap PJK nomor 11 itu. Kosongan. Ya, tapi masyarakat kan sudah. Ya sudah tahunya tidak bayar nggak apa-apa gitu kan. Ya, begitu. Padahal PJK itu hanya memberikan kebijaksanaan bahwa bank dapat memberikan kebijaksanaan berupa stimulus relaksasi. Jadi relaksasi itu berupa restrukturisasi kredit, ya, baik itu penurunan suku bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu kredit, kemudian pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, sampai dengan memberikan tambahan fasilitas pinjaman atau kredit. Menaikkan plafon begitu Pak? Iya, tidak ada yang menyebutkan bahwa menunda atau tidak boleh malah. Menunda, tidak ada menyebutkan aturan seperti itu. Nah, ternyata dari OJK sendiri itu memberi kelonggaran pada masing-masing bank. Akhirnya kita pada saat peraturan OJK itu turun, Bank Magelang memberi 1 poin. Jadi kita memberikan tambahan boleh menunda angsuran, tapi hanya angsuran pokok. Oke. Karena apa? Jadi bunga harus tetap dibayar. Karena bank sendiri kredit yang kita salurkan kan dari para masyarakat yang menabung, para deposan. Kemudian juga yang menabung. Jadi bank tetap harus mengeluarkan biaya untuk memberikan bunga deposito dan bunga tabungan. Ya. Kalau nggak ada nasabah kredit tidak membayar sama sekali, kita tuh dari mana bayarnya? Kan gitu. Selain itu kita juga sebagai yang diawasi oleh OJK itu kena iuran oleh OJK. Ya, iuran yang cukup besar juga karena hitungannya dari besaran aset. Semakin besar aset bank itu iurannya semakin besar.
Yang ketiga, kita juga harus bayar LPS. Ya, Karena jamin. dana-dana yang disimpan di bank itu Jamin. dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar. Nah, itu kita kena beban untuk membayar premi LPS-nya itu. Dan itu tidak ditunda, Pak. Tidak ada penundaan sama sekali. Kalau untuk debitur tadi berpikirnya boleh ditunda, tapi untuk itu tetap jalan ya, Pak ya. Tetap jalan. Akhirnya kita solusi kita ya ada satu poin tambahan, yaitu boleh menunda tapi hanya angsuran pokok. Kalau bunga tetap harus dibayar. Itu yang kita laksanakan pada awal-awal. Jadi Untuk restrukturisasinya seperti itu, Pak. 1 sampai 2 bulan itu kita banyak petugas kita yang bersitegang dengan nasabah. Ngeyel karena di pemerintah Iya. pusat sudah begitu, Pak ya. Iya, Pak Presiden aja aturannya begini. Gitu. Sepertinya semua bank menghadapi seperti itu, Pak. Sama semua bank. Nah, dampak dari pandemi ini memang cukup terasa sekali. Jadi apalagi hampir semua usaha itu tutup, hampir sebagian besar. Ada yang masih berjalan, tapi ternyata omsetnya tidak seperti sebelum ada pandemi COVID. Nah, itu yang makanya kenapa relaksasi yang berupa restrukturisasi kredit itu bisa memberikan jangka waktu panjang. Otomatis kalau panjang kan Tenornya diperpanjang Iya, atau jangka bunganya waktu diperpanjang itu kan angsuran jadi lebih kecil. Iya, bunganya makin Itu. nggak kerasa ya, Pak. Kemudian ada yang bunganya kita turunkan. Tapi tenornya sama begitu. Tenornya bisa sama, kita menyesuaikan. Jadi memang tidak serta-merta kita memberikan semua debitur kita relaksasi, tidak. Tapi utamanya yang terdampak COVID ini. Walaupun semakin berjalannya waktu, yang tadinya tidak terdampak. Iya. Itu. Nah, kita memberikan tadi, jadi setiap debitur kita berikan sosialisasi bahwa ini loh proses restrukturisasi seperti ini. Jadi ada pengajuan dari nasabah, kemudian nanti kita lakukan proses untuk restrukturisasi tadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Jadi restrukturisasinya nanti tidak sama antara satu Tidak nasabah sama. dengan yang lain. Tidak sama, jangka waktu yang kita berikan tambahan itu tidak sama. Kita melihat kondisi kemampuannya berapa sih sekarang. Yang tadinya mungkin mampunya 3 juta, sekarang kok cuma 1 juta. Atau kalau yang pinjamannya kecil, ada yang pinjamannya cuma berapa ya? 3 juta. 3 juta itu angsurannya kecil sekali, Bu. Angsurannya itu cuma 40-an ribu. Ya. Itu pun terpaksa harus minta jangka waktu Masih minta tambahan. jangka waktu tambahan, Pak. Gitu. Ya. Jadi karena itu memang sudah kebijaksanaan dari pemerintah dan kita sektor perbankan tidak ingin bahwa sektor kita ini memberikan kontribusi yang buruk sekali kepada pemerintah, ya kita perlu menjalankan restrukturisasi itu. Begitu, Mas. Oke. Kalau di Magelang kebanyakan apa, Pak, dari pengusaha apa yang kemudian minta restrukturisasi itu, Pak, dan mungkin jumlahnya berapa nasabah yang sudah terlayani begitu untuk direstrukturisasi? Pada awal-awalnya Ya. itu transportasi, Oke. transportasi. Apa Dan- umum ya, Pak? Ya, Apa, dan angkot sektor-sektor itu, yang Pak, ya? berhubungan dengan pariwisata Oke, ya betul. pada awalnya. Tapi semakin ke sini hampir semuanya. Hampir sampai sekarang Merata. masih dibuka itu, Pak. Bukan semua nasabah, bukan Oke. semua debitur, tapi hampir semua sektor Hampir semua sektor. gitu. Jadi yang sangat terasa sekali itu contohnya transportasi. Transportasi itu kan Orang sudah tidak mobilitas lagi kan ya, iya nggak, mengurangi lah kalau yang gitu. punya usaha pertanian pun mau kirim ke Semarang, mau kirim ke Jogja nggak bisa. Betul ya. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan hotel, banyak debitur kita itu yang rias pengantin, kemudian catering, Ya. Itu kan pada tiarap berhenti. semua itu. Ya, Iya. tiarap semua. Ya, betul. wedding organizer tuh berhenti. Itu. Jadi akhirnya ya semua terdampak. Hanya yang masih berjalan itu perdagangan, utamanya
Kebutuhan pokok. bahan-bahan pokok. Betul. Itu yang sampai sekarang masih berjalan meskipun omsetnya tidak seperti sebelum ada pandemi. Oke. Itu Mas. Terus ini Pak, selama 3 bulan itu berarti bank juga sama sekali tidak ekspansi. Pak? Bank itu tidak ekspansi. Kita tuh sempat mengalami penurunan outstanding kredit. Betul. Posisi Desember itu kita di Bank Magelang itu sudah 162 miliar yang tersalur di masyarakat. Itu kita turun, sempat turun. Sampai dengan Mei turun. Ngumpul dana pihak ketiganya di bank. Nah, dana pihak ketiga ada penarikan. Ada juga Pak. Ada penarikan. Oh, jadi Karena kan kecenderungan ternyata ada penabung-penabung yang dirumahkan. saving. Oh iya. Dirumahkan itu ada yang digaji berapa persen, ada yang 30%, ada yang 5%, ada yang sama sekali. Mau tidak mau bongkar tabungan Nah, Pak. mau tidak mau tabungan kita diambil. Namun kalau dibandingkan dengan kredit, penurunannya itu lebih besar kredit. Kita setiap bulannya sejak Maret itu kredit yang kita salurkan itu turunnya hampir 50-60% kok. Turunnya. Untuk internal. Dari kita tetap menyalurkan. Ya. Tetap menyalurkan. Tapi besarannya itu hanya mencapai 30%-nya saja. 30-40 lah. Itu. Jadi tanpa ekspansi penyalurannya berkurang ya. Jadi penyaluran itu kita memang selektif. Karena kita Semakin juga banyak ingin- tidak bankable ya Pak ya dengan Oh pandemi. iya, iya. Karena kita juga tidak mau karena pendapatan kita kalau BPR itu kan praktis sebagian besar dari kredit. Iya. Beda kalau bank umum kan ada fee base yang lain. Iya. Dari potongan biaya ATM itu Iya, sudah sudah Pak. berapa kan gitu. Nah kalau BPR dari kredit, kalau kita harus menghentikan total kita nggak bisa, nanti semakin turunnya semakin Pembayaran Pak, mungkin drastis transaksi nanti. pembayaran rutin seperti air bisa lewat Bank Magelang. Kita kemarin baru listrik Listrik itu juga terlihat listrik ada. karena kita baru ya, kebetulan kita pas baru kerjasama itu dengan salah satu bank umum untuk pembayaran listrik Tahun itu ya itu kok sok muncul Pandemi ini ya Pak. pandemi ini. Jadi belum bisa dites ya Pak ininya. Ya gitu belum banyak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa nih Pak untuk Bank Magelang. Ya. Selama COVID ini ada inovasi baru apa dari Bank Magelang Pak? Ini pertanyaannya dari @nikruang. Silakan mungkin Pak. Ya. Kalau inovasi kita memang sebenarnya belum ada ya khusus untuk tahun 2020 ini ya. Sibuk melayani Kita karena permohonan tadi, ini Pak, ya? fokus pada relaksasi ya utamanya tadi ya, untuk restrukturisasi kredit pada debitur yang terdampak. Terus kemudian kita kan juga harus fokus bahwa kita harus bisa bertahan dalam kondisi pandemi yang malah semakin ke depan ini masih belum reda ya, malah Betul. kalau lingkup Indonesia saja sudah 100 berapa 43.000. 40-an ya, 143.000. 143.000 gitu. Jadi kita itu bertahan agar apa ya, sektor yang kita biayai itu juga ikut bertahan juga, jangan sampai jatuh. Nah, kita sebenarnya memiliki produk, kalau berkaitan dengan tadi produk, itu produk yang paling tidak bisa membantu para UMKM yang lagi ibaratnya Limbung Pak. ya limbung, bahkan ada yang jatuh ya. Itu namanya kredit ProMaster. Itu baru Pak tahun ini. Itu kita luncurkan ada setahun kemarin mungkin ya, Oh, ya. 1 tahunan ya. Jadi kredit ProMaster adalah kredit produktif untuk Magelang Sejahtera. Kepanjangannya seperti Oke. itu. Ya, ProMaster. ProMaster. Ya. Tujuannya bahwa kredit itu kita berikan untuk para pelaku usaha pemula agar mereka bisa mengembangkan usahanya, bisa bersaing dengan pelaku bisnis yang lainnya, Startup begitulah Pak ya. startup termasuk itu. Perintis, usaha perintis ya. Ya, itu meskipun dalam perjalanannya dalam 1 tahun ini
itu semakin kita naikkan plafonnya Berapa Pak? Plafonnya? sampai dengan 25 juta dengan suku bunga hanya 0,25% sebulan. Sebulan. Kalau setahun 3%. Kecil sekali Pak. Itu Nggak kecil sekali terasa. memang. Hanya kita mengplafonnya itu baru sampai 25 juta. Karena tujuan kita untuk startup tadi ya, untuk para pemula. Namun di luar produk itu kita untuk produk kredit yang lain kita memberikan apa ya? Produk yang suku bunganya kita sesuaikan dengan kondisi ini. Jadi yang tadi suku bunganya itu mungkin sekitar 0,9% sampai dengan 1% per bulan, itu saat ini kita sesuaikan, jadi kita turunkan. Gitu. Produk yang Ada yang kelas menengah ke 0,7 atas. ya, gitu kita sesuaikan. Tentunya dengan kemampuan keuangan kita. Gitu, Ini menarik Pak yang tadi yang Pro Master tadi Pak. Pro Ini Master ya. Ada banyak pengajuan nggak Pak untuk pengusaha-pengusaha baru di tengah Pada pandemi? 2019 Ya. kita sempat ada berapa debitur ya? Mungkin ada 89 atau 99 debitur waktu itu. Dengan bervariasi pinjaman. Yang terakhir itu sampai dengan 25 kan. Itu berarti Itu. plafon maksimal 25 juta Pak? Ya. Itu. Namun sejak pandemi ini banyak yang mereka itu omsetnya turun drastis. Makanya tadi ada yang angsurannya 42.000, 45.000 itu minta Masih minta diperpanjang biar direstrukturisasi. ya biar bisa ngangsurnya cuma 15.000 atau 20.000. Karena memang ini kan kebanyakan para PKL. Ya. Jadi pedagang-pedagang kecil itu mereka kan menyisihkan sebagian hasilnya untuk bisa ditabung nanti pada saat jatah harus mengangsur tuh ngambil dari tabungannya. Begitu. Menabungnya juga di bank yang sama Pak? Betul. Ya, memang syarat untuk mendapatkan pinjaman Purwasta tadi harus punya tabungan di kita. Oke. Gitu. Hanya itu Pak? Atau tetap dengan agunan? Agunan utama sebenarnya tabungannya itu. Oh begitu. Itu. Iya. Tapi tidak harus senilai, hanya berapa nilai dari kredit yang di. Oh iya, karena kan itu sambil berjalannya pinjaman dia sambil nabung kan. Ya. Nanti pada saat jatuh waktu mengangsur, terkumpul berapa tabungannya itu yang diambil untuk mengangsur. Namun itu pada awal memang seperti itu. Dengan berjalan waktu karena kita memberikan sampai 25, itu harus ada tambahan agunan. Gitu. Ketika dinaikkan minta plafonnya jadi 50 begitu mungkin nambah agunan gitu Pak? Enggak, seperti tadi katanya tadi ada pinjaman 5 juta. Ya. Itu kok mau pinjam 20 atau itu 25, itu ada tambahan agunan. Bisa Tapi barang tetap bergerak tabungan itu harus setiap hari ada petugas kita yang keliling. Itu Gitu maksud. agunan bisa barang bergerak Pak? Atau harus Bisa, motor begitu Pak? bisa. Menarik Bisa. ya Pak ya? Atau kalau tabungannya itu sudah 60% dari besar pinjaman, itu tanpa tambahan agunan pun kita Bisa. perbolehkan. Gitu. Oke, menarik sekali. Jadi ekspansinya memang dihentikan ya Pak ya? Karena Kita tidak menghentikan ekspansi kredit, tidak kita selektif. Kebetulan kita kan juga membiayai para ASN, Ya. cara potong gaji. Nah ini kan seperti tadi di peraturan OJK itu yang bisa dilakukan restrukturisasi itu kredit yang angsurannya tidak berasal dari gaji sebagai ASN. Jadi khususnya kepada UMKM kredit umum gitu. Makanya kita tetap memberikan pinjaman pada ASN tetap jalan. cenderungannya meningkat nggak Pak? Karena kebutuhan Kalau konsumsi mereka sebenarnya kan turun ya Pak ya? Ya. Kalau kebetulan kok kalau ini sudah dapat gaji ke-13 ya Pak ya. Jadi sejak ada gaji 13 tentunya menurun, tapi kita kan genjot di sektor yang lain gitu. Jadi UMKM yang lain kan masih banyak yang potensinya masih bisa kita
berikan pinjaman. Gitu Mas. Iya, Pak Heri. Ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa untuk Bu Windarti. Ini Bu, dari Bambang warga Mertoyudan. Ini Bu ya, saya surprise dengan talkshow online ini oleh pemerintah Kota Magelang. Semoga model begini terus dilanjutkan. Saya ingin tanya infrastruktur apa saja yang disiapkan Pemkot Magelang dalam menggerakkan ekonomi digital, karena potensi ekonominya menurut saya besar sekali. Silahkan Bu Win. Terima kasih Pak Bambang atas apresiasinya dan harapan semoga di suasana tengah pandemi COVID ini aktivitas masyarakat tetap berjalan. Informasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang sudah dilaksanakan selama ini lewat sistem daring, karena sudah waktu pandemi COVID tidak memungkinkan untuk tatap muka, kita laksanakan secara daring. Dan kemudian talk show ini hampir tiap hari ya Pak Heri, lewat radio kami maupun lewat media sosial yang ada. Dan untuk harian Jogja ini luar biasa karena langsung menukik. Nah, pada pagi hari ini luar biasa karena topiknya itu langsung ke perekonomian, kebangkitan perekonomian bagi masyarakat Kota Magelang ini memang sangat-sangat ditunggu. Berbagai kegiatan bagaimana meningkatkan lagi kalau infrastruktur yang sudah ada kaitannya dengan penyiapan masyarakat untuk kembali normal tentu sudah kita siapkan. Dan bagi pelaku UMKM maupun IKM yang ada, kita mengupayakan dengan berbagai macam pelatihan di sektor untuk penguatan UMKM ini. Daftarnya banyak, mengikut sertakan semua UMKM secara bergiliran karena jumlahnya hampir ada 2.000 sekian, jadi bergilir ini untuk berbagai pelatihan baik lewat diklat atau bintek dari provinsi, kemudian dari kementerian-kementerian maupun seminar secara daring, diantaranya dengan bintek produksi bagi wirausaha IKM pangan yang terdampak COVID, kemudian pelatihan pengembangan akses pasar melalui e-commerce. Tadi di awal saya sampaikan, nah ini dilaksanakan di lewat Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah bagi pelaku-pelaku industri makanan kecil utamanya. Ini kan cemilan kegiatan ibu-ibu di rumah. Walaupun sebagai ibu rumah tangga, mereka melakukan kegiatan ini memproduksi makanan kecil yang biasanya harus dipasarkan di pasar maupun di toko-toko, kemudian karena social distancingnya, kemudian karena harus di rumah, mereka harus melaksanakan online atau bahkan dititipkan di pusat oleh-oleh. Nah ini dengan pembelajaran e-commerce, mereka yang semula melakukan transaksi secara tradisional mau tidak mau harus menggunakan teknologi ini. Kemudian juga pelatihan manajemen funding dan lending pada kegiatan kapasitas koperasi dan UMKM yang ada ini pada tanggal Juli kemarin. Kemudian pelatihan uji kompetensi SDM KUKM bagi manajer koperasi maupun KSP PS yang ada. Kemudian juga pelatihan kewirausahaan bagi tadi startup, bagi wirausaha pemula. Kemudian juga selain itu beberapa pelatihan ini memang dilaksanakan kalau tatap muka tidak memungkinkan juga sistem daring itu. Nah ini upaya-upaya pemerintah kota yang dilakukan untuk kembali menggiatkan ekonomi. Dan alhamdulillah ini sudah mulai rolling, mulai berjalan. Masyarakat juga ibu-ibu ini lewat secara konvensional, kalau mereka menggunakan WA, Instagram, kemudian status juga di status itu juga mereka sudah nggak sungkan. Tiap hari saya itu menerima ajuan, Ibu hari ini kita masak ini, kita buat kue ini. Jadi
paling tidak mereka punya Percaya diri untuk ini, percaya diri, menawarkan, nggak takut mereka ditolak. Mungkin ditolak sekali, kalau nawarkan 2-3 kali. Nah, ini ternyata dampak positif juga, menaikkan rasa percaya diri ibu-ibu yang semula mungkin masih takut-takut untuk berjualan online. Sekarang mereka sudah mulai pede dan berjalan, menawarkan rempeyek, menawarkan ini itu. Nah, ini artinya bahwa apa yang kita harapkan, bahwa masyarakat mulai bangkit lagi ini, alhamdulillah, dan disupport tentu saja nanti dari untuk pengembangan modal usaha. Kemarin juga sempat dalam pelatihan ini juga dibantu pemberian bantuan. Mungkin kalau berupa pendanaan juga kekhawatiran kita untuk konsumtif, kemudian kita bantu dalam bentuk bahan pokok. Nah, ini yang sudah tersalurkan bagi para pelaku UMKM maupun IKM. Bantuan-bantuan yang sudah kita serahkan beberapa saat lalu dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membangkitkan produksi mereka lagi. Itu Mas Nugroho. Ya Bu Win, jadi tadi ada banyak pelatihan termasuk pembinaan untuk koperasi dalam bentuk founding dan lending Ibu ya. Kemudian ini dari @bowoyuda, ini mungkin karena tadi mendengar Bu Win bahwa yang disayangkan masyarakat ini masih suka bahasa kasarnya ngeyel lah ya Bu ya. Nah, disiplin, diajak disiplin tapi kadang tidak konsisten gitu Bu. Ini pertanyaan begini Bu, di Magelang apakah sudah ada hukuman bagi warga pelanggar protokol kesehatan? Menarik sekali dari Mas Yudo tadi ya. Pinginnya kita itu masyarakat itu patuh bukan karena takut didenda atau apa, tapi kesadaran bahwa menjaga kesehatan untuk penyebaran COVID itu bukan saja untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga kepentingan orang lain. Sejauh ini kita nggak tega lah menerapkan denda atau apa. Orang untuk makan saja susah kan gitu. Kenapa harus pakai didenda segala? Saya yakin. Nah, mengingatkan saja, kita memang tidak henti-hentinya para stakeholder terkait, para OPD, bahkan para direktur ini harus turun ke masyarakat untuk selalu mengingatkan patuh disiplin protokol kesehatan. Kalau sampai itu harus dilanggar, ya mau tidak mau akan kita terapkan itu yang namanya sanksi. Karena sesuai dengan anjuran beberapa hari yang lalu, kami mengikuti webinar dengan Menko Polhukam, terutama juga waktu itu Pak Mahfud, beliau menyampaikan secara langsung sanksi yang tegas memang harus diterapkan agar kita segera terbebas dari COVID ini. Salah satu bentuk dari kepedulian kita bahwa masyarakat harus saling peduli terhadap kesehatan, sudah kita keluarkan perwal sesuai dengan petunjuk, bahkan instruksi dari kementerian belum turun, kita sudah menyusun perwal yang isinya bahwa masyarakat wajib mentaati protokol kesehatan. Kalau terkait sanksi-sanksi, ya kita harap jangan sampailah ada sanksi atau denda. Kesadaran masyarakat itu dibutuhkan. Tapi bila mana perlu ya mungkin pada saatnya nanti. Kalau sudah batas tidak bisa diajak. Tidak bisa diajak. Kalau ngeyel lagi apakah harus terkena virus dulu baru sadar. Nah itu pada saatnya nanti pasti. Untuk saat ini belum. Kami masih percaya masyarakat masih bisa diajak untuk kompromi, untuk disiplin, untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Ya. Jadi itu tadi belum ada sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan untuk masyarakat, mungkin untuk ruang usaha ya Bu ya bisa ditutup kalau misalnya di situ menimbulkan kerumunan tidak. Tetap kalau bagi perorangan mungkin kita masih sifatnya persuasif. Ya. Kalau yang sifatnya usaha atau perkumpulan atau kelompok masyarakat, tentu sanksi pertama adalah kita ingatkan. Yang kedua, kita hentikan aktivitas itu.
rumah makan pun harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau mereka tidak mematuhi itu, bisa saja sewaktu-waktu ditutup, karena di situ memungkinkan untuk muncul klaster baru kan juga akan membuat repot Karena semuanya. instrumennya bisa ya Bu dengan mencabut izin atau izin usaha gitu. Betul sekali. Kalau masyarakat umum kan sulit juga. Nah, sulit. Ngeyel ini tetap Ya. harus budaya Harus, ngeyel ya. itu yang memang harus Memang kita persuasif ya, satu-satunya betul, cara. persuasif dulu lah. Ya, ini kita hampir di penghujung waktu, hampir 1 jam kita berbincang-bincang di sini. Saya memberikan kesempatan untuk Bu Win memberikan closing statement ke pemirsa kami. Silakan Bu Win, nanti selanjutnya Pak Heri. Silakan Bu Win. Yes. Terima kasih bagi rekan-rekan pemirsa Harian Jogja lewat media sosial, Instagram maupun Facebook yang berkesempatan bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Kami atas nama pemerintah Kota Magelang dan juga masyarakat Kota Magelang menghimbau agar selalu menerapkan kepatuhan, disiplin terhadap protokol kesehatan. Kita semua sudah memasuki memang era new normal, tetapi dalam suasana di tengah pandemi COVID. Jangan lupakan itu, COVID masih ada di sekitar kita. Tetap beraktivitas seperti semula, tetapi dengan jangan lupa memakai masker, face shield, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak dan kerumunan. Yang terakhir, pesan dari pemerintah Kota Magelang bagi warga untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah dulu kalau tidak penting, dan untuk tidak menerima tamu dari luar yang mana orang tersebut kemungkinan OTG atau membawa virus, kita tidak pernah tahu. Itu cara kita sampai saat ini untuk mencegah penyebaran COVID di kota kita tercinta ini. Patuhi protokol kesehatan agar kita segera terbebas dari COVID dan dapat menjalani aktivitas normal. Tetap semangat, jaga imunitas kita, insya Allah. Jangan menyerah, jangan terserah. Kita perangi bersama COVID-19. Luar biasa, tepuk tangan pemirsa. Silahkan Pak Heri, mungkin closing statement bagi pemirsa. Ya. Untuk warga Kota Magelang juga boleh, karena pemirsanya bukan hanya dari pembaca Harian Jogja. Ya, terima kasih untuk para pemirsa semuanya. Kita dari BPR Bank Magelang, kita dari perbankan, utamanya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa perbankan merupakan sektor yang sampai saat ini, meskipun dalam kondisi pandemi, itu masih menjalankan bisnis dengan baik. Jangan khawatir untuk masyarakat yang ingin menabung atau ingin deposito ke perbankan, tapi juga tetap semangat untuk menjalankan usaha. Karena apabila sektor perbankan tetap berjalan, termasuk sektor lain, kita yakin bahwa Indonesia bisa terbebas dari resesi. Karena dengan tumbuh kembangnya usaha-usaha yang ada di masyarakat, perbankan akan membiayai dengan leluasa, semuanya akan berkembang, akhirnya kita semua akan sejahtera. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, tetap menggunakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas, sehingga kita terbebas dari pandemi ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Heri. Demikian tadi talk show, kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya Nugroho Nur Cahya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan.